Ya. Bully yang lain itu kebanyakan dari dalam kampung sendiri, itu kebanyakan itu sampai bertanya di orang tua, Om Martin dan Tante Dorcas punya anak, dengar-dengar kuliah ya? Mereka hanya bilang iya. Ah, model seperti dia sudah tidak lihat, tapi bisa kuliah nanti dia di kampus. Buat bagaimana di kampus? Ya, dengan keterampilan yang saya dapatkan waktu masih bersekolah itu, dengan keterampilan pijat refleksi, ya itu juga cukup membantu saya dalam menanggulangi biaya ongkos selama perkuliahan tersebut. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, kalau berbicara tentang kelebihan dan kekurangan pada diri seseorang, nah tiap-tiap orang ketika dia menghadapi kekurangan dalam dirinya, itu biasanya beragam cara penanggapannya. Nah, ada yang menanggapi kekurangan dalam dirinya dengan mungkin mengeluh, kenapa saya harus terlahir seperti ini, kenapa saya diciptakan seperti ini. Tetapi ada juga yang kekurangan tersebut tidak membatasi dia untuk tetap bersyukur dan menjadikan kekurangan itu sebagai kelebihan untuk terus maju. Nah, di edisi kali ini, Podjens mengundang seorang anak muda yang dari sejak lahir itu mengalami kendala dengan penglihatan. Memang dia tidak buta permanen, tapi penglihatan dia sangat-sangat kabur waktu mulai dari sejak lahir. Bintang tamu kami, ini dia istilahnya cukup bermasalah dengan mata, ya, dan pernah mengalami operasi sampai belasan kali untuk bisa mendapatkan penglihatan yang lebih baik. Saat ini sudah bersama dengan saya, Kakak Defren. Halo Kakak Defren. Halo. Apa kabar? Baik. Ini nama lengkapnya Defren siapa nih? Defren Daniel dulu. Oh, kalau berarti asalnya dari Rote nih kalau paham begini? Iya. Defren, Defren mungkin bisa ceritakan sendiri sedikit kepada penonton Pod James. Kira-kira Defren ini punya kendala di mata dari sejak lahir itu seperti apa? Baik, terima kasih. Saya kendala penglihatan itu dari sejak lahir. Jadi waktu berusia yang ke-6 bulan itu selaput putih menutupi bola mata yang hitam sehingga tidak dapat melihat cahaya dengan jelas. Jadi ketika sampai dengan usia ya kurang lebih 16 tahun itu hanya bayangan-bayangan saja, bayang-bayang saja penglihatan. Dari sampai usia 16 tahun? Iya, sampai usia yang ke-16 tahun itu. Jadi sudah ada untuk usaha dari orang tua dan keluarga untuk operasi, tapi tidak berhasil sampai dengan yang ke-belasan kali, yaitu di Rumah Sakit Bayangkara Kupang. Itu kebetulan ada operasi gratis juga waktu itu, kolaborasi antar dokter Indonesia dan Amerika sehingga dapat operasi mata sebelah kiri. Dipasang lensa, lensa itu kecilnya seperti baterai jam yang sekarang itu. Iya, baterai jam. Bulat jadi kecil. Ya, bulat kecil itu ditanam langsung di balik bola mata. Jadi di mata kirinya Defren ini ada pasang kayak baterai ya? Iya, kayak lensa tapi dia bulatannya seperti jam baterai gitu. Ya, baterai. Jadi sejak operasi itu
Defren mulai bisa melihat? Ya, 50% ada. Kelihatan cukup jelas karena dengan bantuan lensa tersebut yang dulunya hanya bayangan, terus semakin dari pagi sampai siang itu melihat, tapi semakin matahari di atas itu semakin kabur. Itu ya, contohnya seperti kalau kita menonton televisi ya, otomatis kalau tidak perbaiki parabol atau antenanya ya pasti kabur gitu. Dan Defren juga seperti itu? Iya, seperti itu kalau waktu sebelum operasi. Nah, Defren ini seorang mahasiswa, ya alumni lah, mungkin sekarang sudah alumni, berkuliahnya dulu di IAKN ya, Iya. Institut Agama Kristen Negeri Kota Kupang. Nah, dan sudah sudah selesai tugas akhir, sudah ujian skripsi dan sekarang tinggal tunggu di wisuda. Iya. Nah, ini luar biasa karena Defren walaupun mengalami masalah dengan penglihatan, tapi bisa bersekolah sampai dengan pada akhirnya jadi sarjana. Nah, Defren bisa bercerita kepada penonton Pod James ini selama sekolah itu gimana prosesnya yang Defren alami gitu, misalnya mulai dari TK, SD sampai dengan pada akhirnya kuliah. Baik, pada saat saya mendapatkan kesempatan untuk bersekolah itu ketika usia 9 tahun itu saya masuk ke asrama binaan Hidbia di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi NTT. Oh, jadi Defren tidak melalui TK dulu atau pernah melalui TK dulu sebelumnya? Melalui TK, tapi itu cukup dibantu karena waktu penglihatan itu kan belum jelas. Jadi itu dari guru dan teman-teman waktu masih kanak-kanak itu memang sempat dibantu, itu sempat TK, tapi sampai dengan usia setelah dari TK sampai usia 9 tahun itu belum sekolah. Jadi ketika jadi hanya ikut ya masuk di TK bermain-main? Iya, hanya bermain saja TK, tapi tidak ikut belajar sepenuhnya selayaknya anak yang lain gitu. Namun sempat kalau bilang untuk TK ya pernah, tapi tidak ikut kegiatan seutuhnya di dalam. Ketika mulai masuk di asrama Hidbia, Hidbia, ya, itu baru kita belajar huruf yang namanya huruf Braille atau huruf timbul. Itu awal mulanya itu dari mur dan papan. Itu kita belajar dari awal mulanya pengenalan huruf Braille, asal mulanya seperti apa sampai dengan kita lancar membaca dan menulis kalimat, angka dan tanda-tanda semua, tanda baca, tanda baca lah, tanda-tanda yang ada gitu. Ketika sudah lancar di situ baru kita diberikan ini adalah riglet yang dimana didesain seperti papan yang tadi saya bilang. Di dalam riglet ini ada petak yang dimana setiap petak itu ada 6 titik. Nah, di dalam kumpulan riglet ini kurang lebih ada 28 petak, dan di dalam petak tersebut 6 titik ini dapat menghasilkan huruf A sampai dengan Z, tanda angka 1 sampai dengan ribuan, bahkan tak terhingga sampai dengan penggunaan tanda baca. Jadi ketika kita sudah lancar, ya ini juga sangat membantu waktu masih dari SD sampai dengan SMA itu saya mendapatkan kesempatan bersekolah di sekolah luar biasa.
Jadi dengan menggunakan Riglet dan pena atau stylus ini. Coba mungkin ini apa Devren bisa praktek. Mungkin Ya, mau bisa. tulis apa begitu kalau pakai alat apa? Riglet ya? Ya, Riglet dan pena. Alat ini kita pasangnya dari penjepitnya dari kiri dan kita tulis itu dari kanan ke kiri. Nanti Tulis dari kanan ke kiri. nanti dibaca kita buka penjepitnya nanti baru kita balik. Jadi bacanya dari kiri ke kanan. Ya, mungkin silakan Pak mau minta saya menuliskan kalimat atau apa yang harus ditulis. Saya sudah wisuda misalnya. Baik, saya akan menuliskan kata saya sudah wisuda. Iya, selesai. Kita buka, kita balik. Nah, dari huruf ini kita bisa baca. Ya, minta maaf karena saya kendalanya di penglihatan, jadi saya harus pakai indera perabaan. Saya akan membacakan seperti yang tadi Pak bilang, bahwa saya sudah wisuda. Ya. Oke, kalau dengan Riglet yang tadi Devren buat begini, Ya. walaupun sudah habis buat, kita yang orang normal ini tetap tidak bisa baca ya, hanya Devren yang bisa baca sendiri. Sebenarnya bisa, tetapi apabila Bapak atau Ibu mungkin bisa ikut semacam sertifikasi, itu pelatihan itu di Bandung atau di Jakarta, sekolah khusus untuk pendidikan luar biasa. Oh, berarti kita harus ada pelatihan khusus lagi ada, untuk bisa membaca ini. Tapi membaca untuk huruf. baca langsung sekarang macam begini, tidak bisa. hurufnya tidak seperti huruf normal yang dihasilkan ya. Karena pasti nanti lihat ini tadi apakah benar-benar tulisannya menunjukkan bahwa benar-benar kalimat yang ada tadi itu saya sudah wisuda, atau mungkin karena hafal, kan takutnya gitu. Iya, sebagai bukti faktanya bahwa ini dari huruf timbul ini sudah menghasilkan kata yang tadi diucapkan oleh Pak tadi. Ini kalau jelasnya dia seperti Ya, ini hasilnya. Ya. Hasilnya seperti ini. Ya. Nanti saya akan perjelas dengan foto lagi. Tapi ini Devren pada saat awal-awal sudah mulai berlatih dengan Riglet ini butuh waktu berapa lama untuk bisa menguasai cara penggunaan Riglet ini? Kita penyesuaian huruf Braille itu karena bertahap, jadi kurang lebih 6 bulan itu. 6 bulan ya? Iya, 6 itu bulan. sudah bisa kuasai sampai menulis apa saja? Iya. Dan juga tergantung dari IQ seseorang, IQ-nya seseorang. Menangkap materi. Pemahaman penangkap materi tersebut. Ada juga teman-teman yang dengan IQ yang cukup, minta maaf, yang di bawah itu terkadang tidak melalui tahapan yang seharusnya, tetapi karena dibatasi dengan IQ yang seadanya, jadi langsung diberikan keterampilan. Iya, keterampilan yang sampai saat ini yang ada ya, contohnya seperti membuat sularafia atau kemoceng. Oh, kemoceng. Iya, kemoceng itu menjahit kasur itu ada guru khususnya, dan pembuatan keset dari benang itu. Iya, itu ada di asrama Hidbia itu kita belajar. Iya. Nah, terus Devren ini kan kuliah di IAKN. Iya. Ya. Kenapa Devren akhirnya memilih untuk kuliah di situ? Kan ada banyak universitas yang lain, tapi memilih mau kuliahnya di IAKN. Motivasi saya untuk kuliah di
IAKN adalah salah satunya dukungan dan dorongan dari salah satu guru, yaitu di SMA. Waktu masih SMA itu, karena waktu beliau bertanya, kira-kira Devren, kamu mau cita-citanya jadi apa? Saya jawab bilang, Pak, minta maaf, untuk saat ini saya fokusnya masih belajar, jadi saya belum tahu cita-citanya mau jadi apa. Jadi beliau bilang, ya sudah, kalau bilang masih pikir-pikir, ya sudah, coba kamu ambil pendidikan guru agama. Contohnya kampusnya ada, tergantung dari yang kamu mau pilih yang mana, Unkris kah, atau waktu yang lalu kan masih sekolah tinggi, sampai dengan saat ini baru dialih status kan menjadi IAKN. Sehingga Institut, ya. ya, sehingga karena dengan berbagai pertimbangan yang ada, eh, awalnya kita ada 3 orang yang masuk ke IAKN itu, tapi dari perjalanannya waktu hanya 2 saja yang berhasil. Dua saja yang berhasil sampai sarjana. Iya, sampai sarjana. Itu selama Devren kuliah di IAKN itu kira-kira ada kendala-kendala tidak yang Devren alami? Karena pada dasarnya kan pendidikan formal biasanya itu kan mereka punya metode pengajaran kan beda seperti dengan yang Devren pernah ikuti mungkin di sekolah luar biasa ataupun selama berada di asrama kan. Nah, kira-kira kendala yang Devren yang selama Devren alami itu seperti apa? Kendalanya cukup banyak, yaitu kurangnya pemahaman dari masyarakat atau warga Kota Kupang yang dengan kaum disabilitas. Jadi untuk pendampingan atau pendekatan dengan kita yang mengalami kekurangan atau berkebutuhan khusus pun, mereka terkadang mungkin karena pikirnya malu atau gengsi atau apalah, jadi tidak dekat. Iya. Jadi terkadang ya saya hanya mencoba untuk adakan pendekatan, walaupun terkadang mereka menghindar, tapi saya terus mendekati. Bagi yang bersedia ya saya bersyukurlah begitu untuk meminta bantuan, misalnya untuk membantu. Contohnya seperti pengisian KRS dan KHS, itu kan kita tidak bisa karena kendalanya di penglihatan. Oh, itu ada yang bantu? Iya, ada yang bantu. Terus kalau misalnya menghadapi ada tugas-tugas yang dikasih oleh dosen atau misalnya ada ujian akhir semester atau ujian tengah semester, itu Devren mengikutinya bagaimana? Kebanyakan kita tergantung dari dosen tersebut. Contohnya seperti Pak dosennya dan Pak memberikan tugasnya semacam teks atau modul gitu, dan contohnya soalnya ada 20 atau 30 nomor, tinggal kita bawa, kita sampai ke di asrama itu, kita tinggal komunikasikan dengan teman-teman yang punya laptop yang sudah install aplikasi pembaca layar atau NVDA. Nama aplikasi itu untuk bisa mengoperasikan tugas yang diberikan Pak kepada kita. Contohnya lewat mesin scan dulu ke laptop, supaya di laptop itu bisa bacakan kepada kita, terus kita mendengar dan kerjakan tugas tersebut. Oh, berarti bukan kerja langsung di kampus ya, tapi bawa dulu ke asrama, baru dikerjakan di situ. Dikerjakan. Nah, terus kira-kira Devren bisa tidak selama kuliah tuh mengimbangi atau mencapai target dengan nilai-nilai memuaskan tidak? Atau memang kadang-kadang juga susah imbangi karena mungkin dengan kekurangannya Devren? Iya, kebanyakan untuk mau mengimbangi dengan tugas yang ada, ya memang sebagai anak berkebutuhan khusus ya, memang kita banyak kendala. Jadi itu kebanyakannya kita
tidak, contohnya seperti mencari bantuan, dan terkadang karena mungkin teman-teman ada yang banyak yang sibuk dan lain sebagainya, itu kita mencari alternatif lain. Contohnya mungkin kalau sudah dalam bentuk teks, contohnya Pak berikan dalam bentuk teks kan, Ya. dan karena di asrama juga mungkin teman-teman pada pakai laptop dan sebagainya, ya sudah, kita tinggal minta tolong teman-teman yang untuk bisa membaca huruf awas atau huruf eh, Huruf normal, normal, biasanya. iya, untuk kita translatekan ke huruf braille. Braille. Ya, baru kita kerjakan. Dari kerjakan dalam huruf braille nanti kita rekam lagi. Tinggal bawa ke kampus, kita memberikan penjelasan ke dosen, ke Pak gitu. Pak minta maaf karena seharusnya tugas yang Pak berikan kita harus kumpul dalam bentuk teks, tapi karena dengan segala situasi dan kondisi yang ada, jadi kita melalui rekaman saja. Suara Ya, saja. rekaman suara. Kita sudah kerjakan, ada jawabannya dan soalnya sudah ada di handphone, tinggal kita dengarkan. Kira-kira bagaimana Pak, sesuai tidak? Iya. Tapi dosen bisa memahami itu Ya, ya? bisa memahami. Selama Defren kuliah di sana, ada tidak mungkin teman-teman yang jadikan Defren punya kekurangan ini sebagai bahan candaan atau mungkin sampai membuli begitu? Oh, itu ada, tapi ya tidak banyak, hanya seberapa saja. Biasa mereka membulinya dan seperti apa? Ya, pokoknya menghindari, bahkan pokoknya karena dengan kekurangan yang ada kan, terkadang kita jalan kita terantuk, mereka tertawa lah, sudah tidak lihat, kenapa datang kampus, jalan gitu? sudah tabrak-tabrak, ya. Tapi bikin cuek saja. Terus yang bulian lain itu seperti apa? Bully yang lain itu kebanyakan dari dalam kampung sendiri, itu kebanyakan itu sampai bertanya di orang tua, Om Martin dan Tante Dorcas punya anak, dengar-dengar kuliah ya? Mereka hanya bilang iya. Model seperti dia sudah tidak lihat, tapi bisa kuliah, nanti dia di kampus buat bagaimana di kampus. Tapi ya saya hanya bisa kasih tahu ke orang tua untuk jangan meresponnya dengan emosinya, didengar saja, Tidak usah ditanggapi. tidak usah ditanggapi lah. Defren butuh waktu berapa lama sampai pada akhirnya bisa jadi sarjana? Ya, kurang lebih dengan tantangan, rintangan, sakit penyakit, kendala pada ekonomi dan lain sebagainya, ya 5 tahun ada. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Oh ya, satu yang saya lupa nih Defren. Waktu Defren kerja tugas akhir, apa di IAKN sebut skripsi juga ya? Iya. Nah, itu skripsinya dalam bentuk huruf braille atau huruf awas? Huruf awas. Itu di sini saya juga mau banyak-banyak berterima kasih, karena dengan saya berhasil itu bukan karena kuat dan hebatnya saya, tapi di balik semua itu ada orang-orang hebat yang ada yang membantu saya. Contohnya seperti teman-teman saya, Rizky, Kak Astrin, Kak Febi, dan teman-teman lainnya. Bapak Ibu dosen terkhususnya, itu banyak sekali yang membantu di kampus. Iya. Jadi mereka bantu ini dalam bentuk apa kalau khusus tugas akhir? Nasihat, bahkan bantu untuk memberikan mencari dosen dan lain sebagainya, untuk memperbaiki nilai yang mungkin belum lengkap. Iya. Ada juga seperti itu. Banyak. Jadi pada saat presentasi di dosen itu ada kendala? Tidak. Sebenarnya kan ini huruf awas nih. Iya. Pada saat kita presentasi di dosen ini kan, iya, bagaimana cara Defren mempresentasikan ke dosen penguji misalnya, itu gimana? Oh ya, minta maaf, ini sebenarnya bagi saya tidak ada kendala, karena gini, sebenarnya prosedur yang ada itu kita harus pakai infocus. Ya, harus pakai infocus dan laptop kan, itu yang sudah diminta oleh Bapak Ibu dosen pembimbing dan penguji itu untuk kita pakai. Tapi karena
saya komunikasikan kepada Bapak Ibu dosen tersebut, bilang laptopnya tidak dapat dan lain sebagainya. Sudah, saya berpikir bagaimana alternatif untuk saya bisa tetap tidak berada dalam kendala. Ya sudah, saya translatekan ke huruf braille dalam bentuk ringkasan secara garis besar. Nah, karena setiap materi kan saya sudah bagikan ke Bapak Ibu dosen kan. Ya. Jadi pada saat saya keluarkan dari balik jas lipatan huruf braille, Bapak Martin Leveto sebagai penguji satu tanya, ya friend, ini apa? Ini ringkasan Bapak, ini untuk ini saya presentasi sebentar. Ah, ini yang ini kamu punya huruf kok? Iya Bapak. Karena sebenarnya kan kalau mau ikut prosedur di kampus kan kita tidak diperbolehkan untuk membaca, ya toh? Presentasikan hanya sebagai PowerPoint itu. Kalau untuk infokus kan kita hanya paparkan di depan, tidak perlu harus baca secara menyeluruh kan, gitu. Kan pakai PowerPoint. Jadi sudah, Bapak Martin Leveto bersama Bapak Petrus Bagoraja bilang, sudah, kalau begitu kita memberikan kamu kebijakan, kamu tolong bacakan dalam bentuk braille saja dari awal sampai akhir, tidak apa-apa. Ini masing-masing dosen dengan dia punya kebijakan. Ya sudah, padahal sudah konsep kan dalam kepala kan gitu. Seharusnya kan kalau untuk mengantisipasi kan ada yang sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi karena kebijakan, karena situasi dengan adanya rasa ingin tahu dan penasaran huruf braille juga, sudah Bapak Ibu dosen tinggal kasih tahu sudah membaca, sudah saya presentasi dengan dalam mulai sudah baca huruf braille-nya. Luar biasa. Terus Defren, selama kuliah itu biaya kuliahnya itu dari mana? Biaya kuliahnya itu tanggungannya bantuan dari saudara-saudara, ya, saudara-saudara, walaupun dengan berhutang atau berpinjam kepada setiap mereka punya tempat kerja. Ya, selain itu, ya dengan keterampilan yang saya dapatkan waktu masih bersekolah itu, dengan keterampilan pijat refleksi, ya itu juga cukup membantu saya dalam menanggulangi biaya ongkos selama perkuliahan tersebut. Jadi pijat-pijat orang, uangnya dapat bayaran, uangnya dikumpul, pakai bayar biaya kuliah. Iya. Tadi kalau tidak salah ada bawa buku apa tuh, Nefra? Oh iya, ini adalah Alkitab. Alkitab? Iya. Alkitab ya. Di sini tertulis ya, surat Paulus kepada jemaat di Roma. Iya. Ini dalam bentuk huruf awas atau braille nih? Huruf braille. Oh, huruf braille. Iya. Penerbitnya BPWI. Tulisannya begini. Ya, kalau begitu saya mau dengar sedikit apa Defren baca coba. Oke, baik. Taruh di sini. Roma pasal 1, barang yang miring, yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati, mereka akan
ke kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ya, mungkin kurang lebihnya seperti Seperti itu. itu ya. Ya. Oke, mantap. Ya, Devren, ngomong-ngomong nih kan, Devren kan sudah sarjana ini, tinggal Iya. tunggu di wisuda ya. Ya. Nah, kira-kira Devren ini ada rencana nanti mau kerja di mana atau mungkin mau bikin apa lah setelah wisuda nanti? Eh, baik, kalau untuk saya tergantung peluang. Saya prinsipnya karena memang dalam eh, perkuliahan itu ambilnya pendidikan guru agama ya. Ya misalnya cita-cita menggunakan persen ya 100% kan. Ya. Nah, itu 50%-nya itu untuk pegawai negeri sipil dan 50%-nya itu untuk tidak menutup kemungkinan sebagai pekerja swasta. Ya. Jadi tergantung peluang. Peluangnya yang mana yang lebih cepat untuk didapat ya saya ambil itu. Jadi saya tidak mau seperti teman-teman yang lain. Contoh seperti saudara-saudara yang lain itu kan kalau ketika mereka sudah ambil sesuai basic yang mereka ambil, mereka tunggu saja. Itu tunggu. Kapan kita mau dapat pekerjaan kalau begitu? Iya, iya. Iya. Oke, mungkin itu saja ya, Devren. Terima kasih sudah mau berbagi dengan penonton Pod James ya. Walaupun punya keterbatasan dalam hal penglihatan, tapi tidak menyurut semangat Devren untuk mau terus belajar dan pada akhirnya bisa meraih gelar sarjana di Institut Agama Kristen Negeri Kota Kupang. Luar biasa Devren. Seperti semoga apa yang diinginkan, dicita-citakan bisa terpenuhi di masa yang akan datang ya Devren ya. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Oke guys, ya akhir kata dari saya James Bore bersama dengan Devren pamit. Sampai jumpa.